salahkan kita sendiri. Ya. Kemudian ya, yang ketiga penyakit hasud. Siapa yang pertama kali melakukan penyakit hasud? Yaitu Qabil yang membunuh Habil karena hasud, ya, karena dengki iri, ya, karena dia disuruh kawin dengan saudaranya Habil. Ya, Nabi Adam itu kalau lahir dulu, Siti Hawa itu melahirkan itu laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Biasanya kawinnya harus silang, anak pertama laki dengan anak perempuan yang kedua, anak perempuan yang pertama dengan laki yang kedua. Nggak boleh yang satu kelahiran kawin, nggak boleh, harus kawin silang. Itu syariat di zaman Nabi Adam, jangan diterapkan sekarang. Itu di zaman Nabi Adam, karena waktu itu nggak ada orang, ya, orangnya cuma sedikit. Ya, sedangkan Qabil ini diriwayatkan tampan, Bu, saudarinya juga cantik, ya mungkin orang Eropa lah. Ya, sedangkan Habil ya jelek, ya mungkin maaf mungkin Afrika lah, dengan saudara perempuannya. Qabil suruh kawin dengan Afrika umpamanya, nggak mau, orang dia orang Eropa. Ya. Begitu juga yang perempuannya saudaranya Qabil nggak mau kawin dengan Habil. Ya, akhirnya tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kawin, nggak taunya marah, iri, dengki, akhirnya dibunuh itu Habil oleh Qabil. Ya, ini penyakit hasud yang pertama kali adalah Qabil. Penyakit tamak, maaf Nabi Adam. Pertama kali yang sombong adalah iblis. Kalau kita borongan semuanya diambil, ya, sombong, iya, semuanya sombong tiap hari. Kalau iblis satu kali aja seumur hidupnya, kalau kita hampir tiap hari sombong, ya, tamak tiap hari, hasud ini tiap hari, dengki tiap hari, top, ya, top markotop ini sudah, ini manusia ini, ya. Oleh karena itu ya, hati-hati, hati ini perlu diperbaiki supaya kita dapat makrifah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalankan syariat, kemudian jalankan hakikat tasawuf, kemudian insya Allah akan mendapatkan makrifah. Ihsan yaitu jika kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Taala. Ini sudah magom yang hebat ini, ya, magom yang sudah menyatu dengan Allah Taala. Maaf Pak, Sayyidina Ali, Bu, ketika pernah kena panah, ketika perang kena panah, ya, panahnya itu mau dicabut, teriak-teriak Sayyidina Ali. Kenapa? Karena panah itu tajam di depan, kemudian di belakangnya itu memanjang, jadi kalau ditarik sakit. Kenapa? Kalau ditarik lebarnya lukanya itu robeknya lebih besar, ya. Ketika mau ditarik itu teriak-teriak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nggak tahan, sakitnya luar biasa. Kata Sayyidina Ali, coba kamu cabut ketika saya sedang sholat. Akhirnya ketika sholat, Allahu Akbar, dicabut, nggak kerasa, Bu, dicabut Pak, dicabut, dibersihkan, kemudian sampai dijahit, ditembel. Setelah salam baru tanya, sudah dicabut apa belum? Bayangkan, kita aja dikasih obat bius teriak-teriak, mau dijahit kasih obat bius, Mbok, teriak-teriak. Ini Sayyidina Ali ketika sholat tanpa obat bius, Pak, bisa Anda bayangkan, tanpa obat bius, nggak sadar, bahkan setelah salam baru tahu kalau sudah dicabut dan sudah dijahit. Kenapa? Sudah menyatu dengan Allah Ta'ala. Kalau kita jangankan kena panah, ya, tikus itu lewat di depan kita langsung lari, lompat, ya. Ya, apalagi ibu-ibunya nih, kecoa lewat, jangan tikus, kecoa aja batal sholatnya ibu-ibu ini. Ya, kecoa, padahal kecoa kecil tinggal dipencet mati sudah, itu pun masih lari dari kecoa. Ya. Kenapa? Karena kita belum menyatu dengan Allah Ta'ala. Ya, oleh karena itu penting. Dan pelajaran juga dari perkara hadis ini, bahwasannya tanda-tanda hari kiamat sekarang ini sudah tampak. Kata Nabi Muhammad, tanda-tanda hari kiamat adalah di mana seorang ibu melahirkan majikannya. Maksudnya apa? Seorang ibu sudah dijadikan pelayan oleh seorang anak, dan ini sudah tampak zaman sekarang. Ibu dijadikan pelayan, ibunya suruh masak buat dirinya, suaminya, anak-anaknya, cucunya umpamanya. Ibunya suruh bersih-bersih rumah, nanti dia maaf pergi ke kantor, ibunya dititipi anak.
Ini sudah tanda-tanda hari kiamat. Mestinya seorang anak itu maaf manggil babysitter, manggil pembantu untuk jaga anaknya. Ibunya sambil ngontrol, bukan ibunya yang suruh jaga anaknya. Ini sudah tanda-tanda ini, Bu. Ya, betul nggak, Bu? Iya, ibunya ngaku ini. Sudah tandanya. Maaf, walaupun kadang-kadang ibu kita yang minta, nggak apa-apa nak, saya jaga nak, kamu berangkat kerja. Cuma jangan dibebankan ke orang tua, kasihan juga. Orang tua ini sudah tua, waktunya istirahat, ingin tenang. Jangan suruh kejar-kejaran sama cucu. Orang tua suruh kejar-kejaran sama cucu, suruh nyeboki cucu, kasihan, sakit pinggangnya lama-lama. Jangan. Ya. Yang betul itu maaf, kasih babysitter, kasih pembantu, suruh jaga anak kita. Ibu kita tinggal jaga aja. Kalau ada yang nggak benar, ditegur babysitternya, ditegur pembantunya. Ini salah satu aja, Bu. Tanda-tandanya banyak sebenarnya. Dan di antara lain kata Nabi Muhammad, seorang budak yang melahirkan, seorang ibu yang melahirkan majikannya, yaitu maksudnya apa? Ibunya sudah didurhakai. Banyak anak yang sudah durhaka kepada ibu. Ibu yang nggak diperhatikan lagi, nggak dikasih nafkah lagi, dibiarkan, waliyadzubillah min dzalik, sakit nggak dijenguk, nggak diobati, sudah banyak mungkin berkata-kata kasar dengan orang tuanya, waliyadzubillah min dzalik. Ini sudah akhir zaman. Tanda-tanda orang yang sudah durhaka kepada kedua orang tuanya sudah merajalela, Pak. Di televisi Anda lihat, ya, ibu dituntut oleh anaknya masuk penjara gara-gara ngambil buah-buahan di ladang anaknya. Bayangkan, ibunya sendiri dituntut, Pak. Nanti ada yang ibunya dipukul, ada ibunya maaf sampai dibunuh, bapaknya dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Anda lihat kalau di berita di televisi itu, ngeri zaman sekarang sudah. Ini sudah tanda-tandanya hari kiamat. Dan kata Nabi Muhammad, di mana orang yang beralas kaki, dulunya miskin, pengembala kambing, saling berlomba-lomba membangun bangunan yang megah. Bertanya sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang tinggal di semenanjung Arab. Contoh, Bu, ya, di Dubai itu. Maaf, di Dubai dulu itu padang pasir, Bu. Dulu rata-rata itu orangnya pengembala kambing, yang punya tanah itu rata-rata pengembala kambing. Tahun 50-an, 60-an itu semuanya pengembala kambing. Cuma gara-gara minyak bumi booming, mereka yang punya tanah-tanah itu jadi kaya dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit, kata Nabi Muhammad. Orang miskin, pengembala kambing, nggak pakai alas kaki, nggak pakai baju, ya mereka itu yang tinggal di semenanjung Arab. Sekarang jadi kaya raya, langsung berlomba-lomba membangun bangunan. Jangankan di Dubai, Bu, di Mekah itu Anda lihat depan Ka'bah itu, Zam-Zam Tower itu. Bayangkan, Ka'bahnya sudah nggak kelihatan dengan hotelnya. Nggak kelihatan, tertutup dengan hotel tinggi. Kenapa? Yang Anda kira yang Anda punya itu orang kaya dulunya, bukan. Itu rata-rata maaf yang dulu yang punya itu orang-orang Badui, orang-orang yang nggak punya. Orang-orang yang miskin dulunya bangun itu, Bu. Cuma karena gara-gara minyak ini mereka jadi kaya, berlomba-lomba membangun bangunan. Ini sudah tampak tanda akhir zaman di semenanjung Arab. Jadi Anda jangan heran dengan kehebatan Dubai, Burj Khalifahnya, bukan. Itu memang tanda akhir zaman. Anda melihat tower Zam-Zam, jangan heran. Itu kenapa? Tanda akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi akhir zaman ini tandanya sudah tampak. Ya, oleh karena itu persiapkan untuk akhir zaman ini, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati, Bu, ya. Ini sudah akhir zaman. Ya. Orang maaf kalau sudah narkoba di mana-mana, miras di mana-mana, perzinahan di mana-mana, itu sudah akhir zaman. Kalau zaman dulu, Bu, pelacur itu malu di dalam rumah. Sekarang enggak, jajakan diri di pinggir jalan. Kadang-kadang sistem online, nawarkan lewat HP, Facebook, lewat online. Ya, tawarkan, ada grupnya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Ini sudah akhir zaman, waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal
alamin. Ini bisa sampai ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan sekali lagi saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala.